Udah mulai ya? Duh, itu lagi nonton TV nungguin si Andin belum mulai juga, duh, lagi iklan. Berita ya sekarang, aduh, kerjaan nih. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mang Ojol. Sudah pasti dong kalau Mang Ojol itu profesinya direktur bank. Ojek online ya. Baik, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya yang menurut saya berharga ya. Berharga. Renaldi. Baik. Pada suatu hari, ya saya ada satu momennya gitu. Saya lagi on beat di jalanan, lagi nge-grab. Saya dapat WA dari temen, katanya bisa nggak tolong benerin HP anak saya, kata dia. Emang kenapa, kata saya. Ini katanya gak bisa buka layar kunci, password, pola gitu kan, gak bisa. Nah itu untuk pertanyaan itu saya nggak langsung jawab ya. Saya buka dulu YouTube gitu ya, di jalanan ya saya buka YouTube tutorial membuka layar kunci yang lupa password gitu ya. Saya cari di YouTube. Nah di situ bermunculan ya channel-channel yang membahas tentang tutorial membuka layar kunci yang lupa password. Nah saya tonton satu video, itu pun nggak sampai selesai karena saya di jalan raya itu kan, pakai helm gimana gitu. Nah saya tonton beberapa menit aja. Nah setelah itu saya close YouTube-nya, saya kembali ke WA. Saya bales WA yang dari teman saya itu, ya sudah, kata saya, nanti malam saya ke sana. Nah dia bilang ya udah ditunggu nanti malam ya, kasihan anak saya nggak bisa belajar online, nggak bisa ikutan belajar online di HP karena ya layarnya nggak bisa kebuka. Ya udah, kata saya, sekarang saya mau nge-grab dulu, nanti setelah beres nge-grab lah saya ke sana malam lah. Nah setelah itu saya lanjutkan on beat. Nah singkatnya, setelah saya beres, saya datang ke rumah teman saya itu. Saya bilang, coba mana HP-nya itu, katanya di anak saya. Ya udah, panggil anaknya. Datanglah anaknya. Kenapa HP-nya, Dek? Ini Om, katanya layarnya nggak bisa dibuka. Salah meren, kata saya. Saya salah kali passwordnya. Enggak, katanya passwordnya ini kok dari dulu juga nggak bisa di ini, tapi aku masukin kok nggak bisa. Coba pakai scan wajah, kan ada kan yang ngebuka layar HP pakai wajah itu kan. Ini Om nggak bisa, pokoknya password dan scan dan wajah itu nggak ada yang dirubah. Ya wajah aku mah ini aja, kata dia, dari dulu juga password juga itu, kata. Coba sekarang depan Om praktekin lagi, masukin lagi passwordnya. Ya udah nih Om ya, nah dia buktiin ya, ternyata bener nggak bisa terbuka ya itu layarnya. Setelah itu ya udah, coba saya keluarin HP saya, kemudian saya buka YouTube, saya ketik tutorial memperbaiki layar HP yang terkunci gitu. Nah akhirnya bermunculan kan video-video di YouTube itu. Nah saya klik salah satu video, saya catat gitu kan satu persatu. Setelah itu saya praktekkan dan ternyata belum berhasil. Nah itu langkah ke satu. Nah sekarang saya cari video yang lain, saya ikutin ya, ternyata caranya sama dengan video yang sebelumnya. Udah saya skip. Saya cari lagi video yang berbeda gitu kan. Nah ini beda nih, saya praktekin. Saya catat dulu ya, karena ya di kertas gitu saya catat. Setelah itu saya praktekin. Step 1 sama, step 2 sama, ini kayaknya berhasil nih. Step 3 yang di YouTube mah berhasil, yang HP anaknya teman saya itu yang saya pegang kan, ternyata mandek, gak bisa berlanjut gitu prosesnya. Aduh, saya cari cara yang lain, saya praktekin lagi, belum juga berhasil. Waktu sudah larut malam, saya udah pegel, udah capek gitu kan. Kata dia ngopi dulu deh. Ya udah saya ngopi dulu. Udah itu saya lanjut lagi, belum juga terbuka. Nah saya udah nguap-nguap, teman saya juga udah nguap-nguap. Anaknya teman saya sih udah tidur ya, karena dia masih usia sekolah gitu. Tinggal saya sama teman saya. Saya coba lagi, belum juga berhasil.
Sampai-sampai si teman saya bilang gini, ya udahlah, HP-nya kamu bawa aja ke rumah kamu deh. Nanti aja kalau udah bisa bawa ke sini. Saya bilang, kalau saya udah ada gambaran cara ngebuka ini, saya sanggup bawa HP ini ke rumah saya. Tapi kan saya belum ada gambaran, jadi mau dikerjain di sini atau di rumah saya juga, ya tetap aja belum ada gambaran gitu kan, sama aja ya. Ini udah malam. Iya, saya tahu, ya udahlah gini nih, ini demi anak kamu nih. Terus soalnya kalau memperbaiki layar kunci yang gak bisa dibuka itu, kalau denger ya, kalau dibawa ke servis itu, apalagi udah garansinya udah habis ya, itu denger bisa ratusan ribu biayanya. Nah ini coba kalau kamu siap keluar ratusan ribu sih nggak apa-apa, kata saya. Ya juga ya. Ya udah, saya minta waktu maksimal 2 jam lagi ke depan ya, maksimal. Kalau ini nggak bisa juga, saya menyerah, kata saya gitu. Akhirnya saya cari lagi video itu kan, cari. Singkatnya saya dapat ada satu video yang caranya itu berbeda. Jadi cara memperbaikinya itu, saya tidak perlu memegang atau menyentuh HP yang terkunci itu. Saya cukup mengendalikannya, mengoperasikannya dari HP saya sendiri. Nah ini beda nih, kata saya. Saya putar videonya, saya catat step-stepnya dari 1 sampai akhir. Setelah itu saya langsung praktekkan. Nah, di cara yang itu tuh saya harus mendownload di Play Store satu aplikasi, namanya apa ya? Soalnya panjang namanya tuh. Tapi saya masih ingat warna aplikasinya tuh hijau gitu, kayak hijau gini ya. Tapi namanya yang lupa soalnya panjang. Saya download di Play Store, saya install di HP saya. Kemudian setelah terinstall, saya buka aplikasinya. Nah, di situ login gitu kan. Setelah login, nah yang saya ingat itu ada menu yang harus memasukkan alamat email. Jadi bukan email saya, tapi email HP yang terkunci itu. Saya tanya ke temen, kamu tahu nggak alamat email HP anak kamu? Waduh, gak tahu, kata dia. Ya udah, coba bangunin aja, dia kan udah tidur anaknya. Dibangunin. Akhirnya ada kan alamat emailnya, Gmail ya, alamat Gmail gitu. Saya catat di kertas, saya masukin ke aplikasi. Nah setelah itu minta password. Aduh, kamu tahu nggak passwordnya? Gak tahu, kata teman saya tuh. Ya udah, bangunin anak kamu. Dibangunin. Nah si anaknya nyamperin, Dek, ini passwordnya nggak apa-apa, diketahui sama Om, kata saya. Ya udah Om, nggak apa-apa. Nah setelah itu si anaknya nggak tidur lagi, tapi malah ngikut di saya gitu kan, ngikut ngeliatin cara memperbaikinya. Setelah itu saya masukin passwordnya, password Gmailnya dia kan, ke aplikasi. Saya klik next gitu kan, maju ke tahap berikutnya. Nah ternyata salah satu fungsi dari aplikasi itu yang saya lupa namanya, salah satunya bisa mendeteksi keberadaan HP yang emailnya dimasukin di situ ya. Kalau itu mah udah jelas ya, HP-nya ada di depan saya gitu. Nah setelah itu saya klik next. Saya lupa ada berapa tahapan ya di situ. Saya klik next. Nah di situ ada pilihan. Satu, hapus data. Jadi hapus data itu seluruh data yang ada di HP itu, kecuali aplikasi bawaannya, itu akan terhapus, termasuk foto, video, phonebook, medsos, itu akan terhapus semuanya. Dan juga kembalikan data atau keep data lah, kurang lebih seperti itu. Nah karena kalau saya pikir kalau mengembalikan data, di dalamnya ada foto, video, harus download ulang, terus dimasuk, lama. Ya udah, saya langsung bilang aja ke anak teman saya, Dek, gak apa-apa kalau datanya hilang, kata saya. Dia jawab, ya udah Om, gak apa-apa, yang penting HP-nya bisa dipakai lagi aja, biar saya bisa belajar online, kata dia. Ya udah, saya pilih aja yang hapus data biar cepet gitu kan, karena udah larut malam. Saya klik hapus data, dan akhirnya alhamdulillah itu HP layarnya terbuka kembali, alhamdulillah gitu kan, terbuka kembali. Nah
saya klik bener terbuka, tapi WA, aplikasi WA hilang, Facebook, Instagram, TikTok, lain-lain hilang, phonebook juga hilang yang di memori telepon ya. Kalau yang di memori itu yang kecil itu yang eksternal ya. Nah, kalau yang di situ sih aman, masih ada. Nah, sisa beberapa nomor lah di phonebook yang tersisa. Nah, setelah itu alhamdulillah, singkatnya deh, ini HP udah terbuka, nanti jangan dikunci-kunci lagi lah. Takutnya kayak gitu lagi ya om, kata dia. Nah, setelah memperbaiki HP itu selesai, ya alhamdulillah sih ada pengalaman baru ya. Tapi saya mendapat satu pelajaran, yaitu betapa berharganya alamat Gmail yang terdapat pada HP kita. Kalau kita menelantarkan alamat Gmail, khususnya password diketahui orang, itu kan diketahui banyak orang, passwordnya kita cuek-cuek aja, kita bisa kehilangan data atau dicuri data yang ada di HP kita. Bahkan kita bisa kehilangan HP. Jadi mohon dijaga itu alamat Gmail. Jadi alamat Gmail itu ternyata saya baru ya dapat ilmu baru dari situ. Kita bisa mencuri data HP orang lain atau bisa menghapus data HP orang lain jarak jauh. Nah, jadi pesan untuk teman-teman semua, jagalah alamat Gmail. Jangan sampai mentang-mentang kita jarang berkomunikasi melalui email ya. Lupa email, ya udah. Lupa password, ya udah bikin lagi. Siapa tahu ada teman kita yang masih ingat. Ya bukan kita ini ya, maksudnya ini untuk berjaga-jaga. Siapa tahu ada orang lain yang tahu email dan password kita gitu. Karena kita bisa kehilangan data atau kehilangan HP. Maksudnya kehilangan HP gimana? Ya misalnya HP-nya, kita nongkrong di warung, ngopi-ngopi, HP disimpan di meja, kita kelupaan, diambil orang, datanya dihapus, udah HP-nya milik kita, itu kan dijual juga bisa gitu kan istilahnya. Nah itu harap berhati-hati, dijaga emailnya, Gmailnya, dan juga passwordnya bikin seribet mungkin, ribet buat orang lain tapi mudah diingat untuk kita, untuk keamanan HP kita. Nah jadi saya benar-benar mendapat ilmu baru gitu, karena sebetulnya saya nggak bisa ngebetulin HP yang gitu, ngebetulin password terkunci ya, saya pun belajar di YouTube gitu. Nah jadi itu aja dari saya, dijaga alamat Gmailnya dan juga dijaga passwordnya, bikin password seribet mungkin, campur antara huruf besar, huruf kecil, angka, huruf besar, huruf kecil, yang gitu dicampur seribet mungkin tapi yang mudah diingat untuk kita. Baik, itu saja. Terima kasih. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan juga untuk perkembangan channel ini, channel yang baru dirintis, mohon diklik subscribe dan juga like. Boleh juga untuk share sebanyak-banyaknya untuk manfaat juga ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton lagi si Andin.